Oke, jumpa lagi kita berjumpa. Kali ini kita akan mereview. Oke, kakak dari kamera Sony A6400 dan juga 6300. Yakni kamera Sony A6000. Oke, langsung lanjut. Mari kita lihat bodinya. Untuk bodi kamera Sony A6000 ini juga solid ya guys, sama halnya seperti kamera Sony A6300 dan juga 400. Terbuat dari magnesium alloy yang tahan terhadap kelembapan dan tentunya juga membuat kamera Sony A6000 ini lebih perfect ya guys. Oke, untuk layarnya, layar dari kamera Sony ini layarnya untuk low angle-nya juga terbatas, sama hampir mirip-mirip sedikit dengan kamera Sony A6300. Yang mana kita susah ya guys ya dalam menggunakan kamera Sony A6000 ini untuk vlogger ya guys ya. Untuk ngevlog lah guys. Jadi kita emang kesusahan sekali karena terbatas. Oke, tengah seperti ini ya guys ya. Oke, langsung lanjut. Mari kita lihat tombol-tombol yang ada pada kamera Sony A6000. Untuk tombol-tombol sempat kita review di kamera Sony A6400 ya guys. Cuman ini kita review tombolnya lagi, yang mana kemungkinan ada perbedaan antara tombol di kamera Sony A6000 dan juga Sony A6400. Oke, langsung lanjut saja. Yang pertama, untuk pada bagian sini ya guys ya, tombol pada bagian sini ini terdapat HDMI dan juga charger slot. Nah, ini ya guys ya. Oke, kelihatan jelas. Dan langsung lanjut pada bagian sebelahnya atas ini ada viewfinder. Yang mana ini sangat unik sekali ya guys. Yang ketika kita mendekati viewfinder ini, itu cahayanya tiba-tiba saja menghilang. Itu yang saya rasakan. Oke, di sampingnya yakni ada adjusting focus. Ya, ini buat teman-teman yang terutama matanya agak sedikit min ya guys, ataupun plus. Nah, ini tombol ini sangat berguna. Oke, sebelahnya ini ada tombol flash. Ya, tombol flash yang mana kita pencet tombolnya ini, boom, nah seperti ini ya guys, akan muncul flashnya. Oke, lanjut. Tombol sebelahnya ini ada tombol menu. Tentunya sudah banyak yang tahu nih, tombol menu berbagai apapun bisa kita setting di sini juga. Yang sampingnya ada tombol AEL, yang mana tombol AEL ini digunakan untuk membantu mengunci exposure ya guys. Dan juga bisa ketika kita ingin mengezoom foto, kita bisa menggunakan tombol AIL ini. Oke, bawahnya yakni ada tombol function. Bawahnya lagi yakni untuk lingkaran ini ya guys ya. Ini tombol setting, di atasnya ada display, kanan kiri yakni ada ISO dan juga ada draft mode. Pada bagian bawahnya yakni ada pengaturan exposure. Oke, selanjutnya pada bagian bawahnya ini ada tombol preview. Yang pada bagian ini sebelahnya ada tombol custom ya guys. Dan untuk tombol custom ini digunakan untuk mengcustom tombol apapun bisa ya guys ya. Tombol seperti mau mengganti ISO, shutter speed nanti bisa di setting di tombol custom ini. Dan ini juga bisa berfungsi sebagai tombol delete jika dia di mode preview. Oke, selanjutnya pada bagian ini pojok ya guys, tombol record. Nah, tombol recordnya agak nyelempit ini ya guys ya. Jadi untuk ciri khas Sony memang seperti itu, nyelempit seperti ini. Dan saya kira ini ada tujuan khusus lah kenapa tombol record itu nyelempit seperti ini guys. Ya, kemungkinan agar kita berhati-hati saja ya, berhati-hati, tidak bisa, maksudnya tidak terlalu sering memencet tombol record ini, dan kita bisa lebih siap dan juga lebih posisi lebih tegap dan baru kita mencet tombol record ini. Oke,
Lanjut pada bagian atas dari kamera Sony ini ada dua lingkaran setengah besar ya guys ya. Oke, ini pada bagian pojok ini ada tombol diafragma ya, pengatur diafragma. Sampingnya yakni ada tombol setting juga ya guys ya. Ini berbagai setting juga bisa diatur di sini. Dan kalau misal beli kamera Sony itu yang paling menonjol itu settingannya itu settingan tombol ini ya guys ya, settingan tombol yang lingkaran ada beberapa ikon gambarnya ini. Oke, sampingnya yakni ada flashnya tadi, juga ada hot shoe, tempat untuk menaruh berbagai aksesoris seperti yang digunakan misalnya streaming ya guys ya, transmitter ataupun receiver. Dan yang terakhir yakni ini ada tombol custom, dan juga ada tombol shutter, juga ada tombol on dan juga off. Itu sekiranya untuk tombol-tombol pada kamera Sony A6000. Oke. Dan untuk apa saja kekurangan dan kelebihan dari kamera Sony A6000? Untuk kekurangan dan juga kelebihan ini pastinya juga banyak perbedaan ya guys dengan adik-adiknya yang kemarin, seperti kamera Sony A6300 dan juga A6400. Oke, langsung kita bahas saja. Pertama untuk kelebihannya ya guys ya. Kelebihan dari kamera Sony A6000. Tentunya untuk kelebihan Sony A6000 ini kelebihannya ini di image quality ya guys ya. Untuk image quality-nya ini Sony A6000 ini mempunyai kualitas gambar 24,3 megapiksel. Kedua, recording size. Sony A6000 ini mampu merekam gambar sampai full HD-nya itu dengan 60 frame per second ya. Saya ulangi lagi, untuk full HD-nya ini dengan 60 frame per second. Oke, yang ketiga, focus point ya, mempunyai 179 focus point. Yang keempat, continuous shooting. Sony A6000 ini bisa sampai 11 fps. Yang kelima, connecting, yang mana kita bisa pindahkan data dan akses melalui NFC. Wah, ternyata kamera Sony A6000 juga sudah terdapat NFC-nya ya guys ya. Dan tentu yang terakhir yakni WiFi, yang mana kita bisa menggunakan aplikasi Play Memories untuk mode dulunya ya guys ya. Dan Imaging at Mobile ya, bacanya Imaging at Mobile, agak susah sedikit untuk bahasa Inggris ya guys. Ini untuk mode sekarang. Jadi menurut saya sangat mudah sekali lah dengan adanya NFC dan juga WiFi tadi ya guys. Oke, tadi untuk kelebihan kamera Sony A6000. Sekarang kita bahas kekurangan dari kamera Sony A6000. Untuk kekurangannya ya guys, tentu saja satu yang jelas itu tidak adanya mikrofon output, yang mana letaknya itu di sini guys. Nah, kalau kamera Sony adik-adiknya seperti kamera Sony A6400 itu udah ada mikrofon outnya. Nah, dan ini menjadi pertimbangan terutama bagi videographer, karena sangat berdampak sekali ya guys. Oke, itu yang pertama. Untuk yang kedua, cepat overheat ya guys. Jadi untuk baterainya ini cepat habis ya guys, baterai Sony A6000. Jadi saya sarankan akan memiliki baterai 2 buat cadangan ya guys. Karena jaga-jaga saja ketika ada momen penting. Kita butuh view penting yang tidak bisa kita hindari. Oke, yang ketiga, slow startup, yang mana ketika kamera Sony A6000 ini mati ya guys, ataupun kita awal mulai startup ini kurang mempunyai jiwa semangat, atau kamera Sony A6000 ini kurang satset guys, kurang, harus menunggu, harus loading terlebih dahulu beberapa detik itu. Oke, yang keempat tentu saja layar dari kamera Sony A6000 ya guys. Layarnya ini low angle seperti yang saya bilang tadi, terbatas ya guys. Terutama kita kalau misalnya main atau liburan kemana, pastinya kita pengen ngevlog lah guys.
Dan untuk kamera Sony A6000 ini bisa menjadi pertimbangan buat kalian para vlogger. Oke, mungkin itu saja ya review kali ini. Jikalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk link pembelian Sony A6000 ada di deskripsi. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Demikian, sampai jumpa.